Om Swastiastu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Antimicrobial Sulfonamide Drugs. Berikut adalah anggota kelompok 3 dari NPM 104, 105, dan 106. Nah, baik, untuk pendahuluannya, saya sendiri yang akan membawakan. Nah, mikroorganisme adalah makhluk hidup yang terbagi menjadi 3, yaitu bersifat eukariotik, prokariotik, dan virus. Mikroba atau mikroorganisme adalah makhluk hidup yang ukurannya kecil sehingga sulit dilihat dengan mata biasa. Nah, pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor biotik maupun faktor abiotik. Nah, faktor biotiknya sendiri ada yang berasal dari dalam dan ada juga faktor biotik dari lingkungan. Faktor biotik dari dalam itu menyangkut bentuk mikroorganisme, sifat mikroorganisme dalam merespon perubahan lingkungan dan kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi. Antimikroba merupakan senyawa biologis atau kimia yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri atau kapang serta membunuh bakteri atau kapang tersebut. Nah, dalam dunia kesehatan, seiring dengan meningkatnya resistensi bakteri dan jamur, maka perlu adanya penemuan obat baru. Nah, meningkatnya jumlah bakteri resistensi antimikroba sangat memerlukan perkembangan agen mikroba yang baru. Nah, sulfonamid merupakan antimikroba yang digunakan sebagai spektrum untuk mengobati infeksi bakteri pada manusia dan hewan. Struktur sulfonamid SN merupakan senyawa arganosulfur yang mengandung SO2, NH2, dan merupakan ciri dari adanya gugus sulfanilamid dan cincin heterosiklik dengan anggota yang berbeda. Nah, SN tidak mudah terurai secara hayati dan berpotensi menyebabkan efek samping pada saluran pencernaan dan pernapasan. Maka sangat dianjurkan beberapa obat untuk mengatasi SN dengan gejala seperti reaksi non-alergi termasuk diare, mual muntah, pusing, dan sakit kepala. Jika digunakan dosis yang besar, maka akan menyebabkan alergi yang kuat dan reaksi alergi yang serius. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modifikasi struktur senyawa obat sulfonamid. Next. Baik, dari senyawa obat sulfonamid yang mengalami modifikasi struktur diantaranya adalah sulfametazin dan juga sulfadiazin. Struktur khas dari sulfonamid tersier melibatkan pusat atom sulfur dengan 2 ikatan rangkap oksigen yang juga terikat pada atom nitrogen dan golongan aniline. Nah, adapun perbedaan antara struktur sulfonamid dengan struktur modifikasinya itu sendiri, yaitu ada terletak pada gugus dimetil ekstra yang ada pada karbon keempat dan juga karbon keenam pada cincin pirimidin. Nama IUPAC dari sulfonamid itu sendiri adalah 4-aminobenzene sulfonamid dan 2 modifikasinya adalah 4-amino N 4,6 dimetilpirimidin 2-il. Benzene sulfonamida untuk sulfametazin dan juga 4-amino N-pirimidin 2-il untuk benzena 1 sulfonamid. Nah, untuk rekan-rekan sekalian juga dapat mengamati dari struktur dari sulfonamid itu sendiri dan juga dari struktur modifikasinya pada gambar yang sudah ada pada slide. Next. Selanjutnya itu mengenai kemampuan ikatan antara senyawa obat yang mengalami modifikasi dengan reseptor spesifik. Sulfonamid merupakan antagonis kompetitif dan analog struktural asam p-aminobenzoat atau PABA dalam sintesis asam folat yang penting untuk produksi DNA lebih lanjut pada bakteri. Nah, kesamaan antara struktur sulfonamid dan PABA memungkinkan sulfonamid untuk menghambat dan menggantikan PABA dalam enzim dihidropteroat.
sintesis yang aktivitasnya penting untuk produksi folat dan akhirnya menghambat pembentukan dihidrofolat. Menghambat pembentukan dihidrofolat, tetrahidrofolat, dan juga menghambat pembentukan DNA bakteri dan pembelahan ataupun replikasi sel. Secara singkatnya, obat golongan sulfonamid ini maupun modifikasinya bekerja dengan menghambat produksi asam folat dan beberapa senyawa tertentu yang dibutuhkan bakteri untuk memperbanyak diri, sehingga dapat menghentikan pertumbuhan dan membunuh bakteri itu sendiri. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada farmakokinetika dari sulfonamid. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada fase farmakokinetik ini terjadi 4 fase. Yang pertama ada adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, yang pertama pada fase absorpsi, setelah sulfonamid itu dikonsumsi pada pemberian oral, sulfonamid ini diabsorpsi dengan baik di saluran pencernaan. Nah, konsentrasi maksimum dalam darah si sulfonamid ini berkisar 0,5 sampai 3 jam. Nah, next. Nah, setelah pemberian oral itu akan terjadi fase distribusi, di mana sulfonamid ini akan terdistribusi pada seluruh jaringan tubuh. Distribusi sulfonamid tergantung pada karakteristik fisik dan kimia, afinitas pengikatan terhadap protein plasma, dan kondisi organ manusia. Nah, selanjutnya, next. Pada metabolisme, next. Next lagi. Metabolisme sulfonamid ini terjadi pada hati melalui asetilasi gugus amino, di mana metabolit N-asetil yang dihasilkan itu tidak aktif, namun itu dapat diekspresikan pada urin bersama sulfonamid yang tidak dapat diubah. Next. Pada manusia, oksidasi N yang dikatalisis sikotokrom P450 itu akan memungkinkan untuk menjadi metabolit hidroksilamin reaktif, di mana proses dari metabolit hidroksilamin ini terjadi di asetilator defisiensi enzim polimorfik N-asetil transferase. Nah, metabolit hidroksilamin yang mengalami autooksidasi itu menjadi zat antara nitrozo yang sesuai. Metabolit nitrozo yang stabil dalam cairan tubuh itu akan direduksi menggunakan glutation dan akan dikeluarkan. Namun ketika kapasitas konjugasi dengan glutation ini terlampaui, metabolit reaktif menunjukkan aktivitas yang sitotoksik langsung atau dapat terikat pada protein dan berpartisipasi dalam reaksi imun. Next. Nah, next lagi. Nah, selanjutnya untuk tahap terakhir yaitu tahap ekskresi, di mana sebagian besar sulfonamid ini dapat diekspresikan dengan cepat melalui ginjal. Pengecualiannya adalah dapat sulfonamid yang dapat diserap kembali di tubulus ginjal yang dikeluarkan dengan sangat lambat dari tubuh. Nah, kecepatan ekskresi dan cara ekskresi ini bergantung pada senyawa yang digunakan, dosis yang diberikan, spesies yang diberikan, perlakuan, dan rute pemberiannya. Next. Nah, ini untuk efek dari sulfonamid, ini ada 3, efek terapi, efek samping, dan efek toksik. Nah, untuk efek terapi itu pengertiannya adalah efek yang respon yang diinginkan atau diharapkan dengan tujuan untuk pengobatan tertentu, untuk penyakit tertentu. Untuk efek terapi sulfonamid ini untuk pengobatan infeksi urogenital, gastrointestinal, saluran pernafasan, infeksi mata, kulit, dan selaput lendir. Dan untuk sulfonamid topikalnya untuk terapi konjungtivitis, obat tambahan trauma, dan pencegahan infeksi pada luka bakar. Nah, yang kedua ada efek samping sulfonamid. Efek samping itu dapat terjadi adalah merupakan respon yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan dan terjadi bersamaan dengan efek terapi dari sulfonamid. Nah, sebesar 4-6% pasien populasi umum itu dan 50-60% pasien HIV itu terjadi efek samping sulfonamid. Efek sampingnya itu antara lain ada demam, itu yang paling banyak populasinya, shock anafilaksis, pneumonia, hepatitis, miokarditis, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada efek toksik dari sulfonamid, di mana efek toksik ini terjadi ketika dosis obat yang digunakan itu melebihi batas toleransi tubuh. Nah, efek toksik dari sulfonamid ini terjadi defisiensi enzim glukosa 6-fosfat dihidrogenase yang mengakibatkan salah satunya adalah
kimia hemolitik. Namun secara umum mekanisme dari efek toksik sulfonamid ini belum diketahui secara pasti. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu kesimpulan. Nah, senyawa obat sulfonamid yang mengalami modifikasi struktur diantaranya adalah sulfametazin dan sulfadiazin. Perbedaan antara struktur sulfonamid dengan struktur modifikasinya adalah terletak pada gugus dimetil ekstra yang ada pada karbon keempat dan keenam pada cincin pirimidin. Nah, obat golongan sulfonamid maupun modifikasinya bekerja dengan menghambat produksi asam folat dan beberapa senyawa tertentu yang dibutuhkan bakteri untuk memperbanyak diri sehingga dapat menghentikan pertumbuhan dan membunuh bakteri tersebut. Nah, sulfonamid diabsorpsi dengan baik dalam saluran pencernaan, didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, dimetabolisme di dalam hati melalui asetilasi gugus amino, diekskresikan dengan cepat melalui ginjal. Nah, sulfonamida digunakan dalam pengobatan infeksi urogenital, gastrointestinal, saluran pernapasan, infeksi mata, kulit, dan selaput lendir. Nah, sulfonamida topikal digunakan untuk terapi konjungtivitas sebagai obat tambahan pada pengobatan trakoma seperti pencegahan infeksi pada pasien luka bakar. Nah, efek samping sulfonamida antara lain demam, shock anafilaksis, pneumonia, hepatitis, miokarditis, nefritis interstitial, diskrasi darah, serta sebagian efek samping lainnya. Salah satu efek toksik dari sulfonamid yaitu defisiensi enzim glukosa 6-fosfat dihidrogenase yang menyebabkan anemia hemolitik pada pasien yang diobati dengan sulfonamid. Berikut adalah sumber yang kelompok kami gunakan untuk membuat tugas ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian kami tutup dengan para Mas Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.